Selamat ya, Anda berdua. Terima kasih. Yang tadi itu. Terima kasih ya. Tidak apa-apa. Bukannya kamu juga sudah banyak membantuku? Yulong Bai, villa terbaik di Provinsi Selatan. Maibah, edisi terbatas, 3 koki bintang 5, ditambah 4 pelayan, serta seluruh area Huhai. Akan kubelikan semua untuk ayah memancing. Ayah, dengan segala fasilitas ini, apa sesulit itu bagi ayah untuk mencari pendamping hidup? Bagaimanapun, putra ayah ini adalah presiden dari grup Tiancheng, dan sebentar lagi akan bekerja sama dengan Direktur Zhang dari grup Tianhe. Zhang Tianhe. Peng Laosan. Aku peringatkan kau ya. Aku akan segera menikah. Kalau kau berani menggangguku lagi, suamiku takkan melepaskanmu. Sudahlah, Zhao Xiulan. Semua orang tahu kencan butamu. Selalu saja gagal. Bukankah kau memang sedang menungguku? Abang tahu apa yang ada di hatimu. Apa yang mau kau lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Mau apa kau? Lepaskan. Minggir kau. Lepaskan aku. Berhenti. Siapa kau? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Berbuat kurang ajar di siang bolong. Kau cari mati ya? Mau kupukul, ha? Lepaskan. Awas kau. Tunggu pembalasanku. Lihat saja nanti. Anu, terima kasih ya. Tidak apa-apa. Anggap saja tadi sedang peregangan otot. Begini, apa keluargamu juga mendesakmu untuk menikah? Ayah, kenapa di sana berisik sekali? Halo, jangan pura-pura tidak dengar. Aku akan bertunangan minggu depan. Aku tidak mau. Dia pikir karena sejak kecil aku tumbuh besar di keluarga orang tua tunggal. Begitu saja kalau begitu. Bocah nakal ini bahkan tidak memberitahuku soal pertunangannya. Waktunya sangat sempit, di mana aku bisa mencarikannya calon istri. Itu, Mbak. Coba lihat, bagaimana kalau kita berdua saja? Ngomong-ngomong, Wei Guo, aku masih ada urusan. Harus pergi ke kantor. Biar kuantar. Baiklah. Ayo. Xiaolan, kau berangkat kerja dulu. Aku akan pulang untuk membereskan rumah. Dalam beberapa hari, kau pindahlah ke sini. Baik. Kalau begitu, aku berangkat kerja dulu. Halo Pak Li, Halo, Pak Li. Manajer penjualan, Zhao Xiulan. Aneh, Direktur Utama, kenapa wajahnya mirip sekali dengan Wei Guo? Ayah, kenapa ayah menarik taksi lagi? Lauli, kau dengar? Tidak saat aku menelpon? Daripada membuang waktu menarik taksi. Bukankah lebih baik pergi kencan buta? Tenang saja. Di hari pertunanganmu, aku takkan pernah mempermalukanmu. Aku sudah menikah. Baru saja mendaftarkan pernikahan. Sudah daftar? Dengan siapa? Zhao Xiulan. Manager penjualan, Zhao Xiulan. Wanita yang tadi itu? Apa? Wanita itu. Mulai sekarang panggil Hokru, Bibi Zhao. Lauli. Lihat berapa umurmu sekarang? Masih main nikah kilat. Segala. Apa ayah mengenalnya? Ayah menikahinya? Waktu ayah menjodohkanku dulu, aku juga belum pernah bertemu mereka. Mana bisa disamakan? Kak Sun itu manajer umum perusahaan publik. Ayahnya adalah toko besar industri retail. Sedangkan Zhao Xiulan sebulan cuma dapat uang berapa? Belum lagi Tante Tang. Sebelum pensiun, dia berasal dari keluarga pejabat tinggi, atasan. Kekuasaannya ada di seluruh Qingzhou.
Zhao Xiulan itu punya apa? Pak Li, apa yang kau incar darinya? Apa yang kuharapkan? Aku tidak mengharapkan apapun darinya. Hal-hal yang kau bilang itu, uang, kekuasaan, aku sama sekali tidak tertarik. Kalau kau ingin jadi menantu numpang, silakan saja. Aku tidak mau. Bukan itu maksudku. Pak Li, maksudku begini, yaitu Zhao Xiulan itu mau menikahimu. Pasti karena dia mengincar uang kita. Apa-apaan soal uang itu? Hei, dasar kau bocah, kau punya sedikit uang. Langsung jadi sombong ya? Kau hebat sekali. Kau jadilah direkturmu sendiri, aku akan jalani hidupku. Apa aku mengganggumu? Dia itu cuma mengincar uang kita. Direktur Lee, mobilnya sudah siap. Kapan kita berangkat? Antar ayahku pulang dulu. Aku akan menyetir sendiri. Menyetir apanya? Lihat tuh, kantung matamu sudah parah sekali. Pak Lee, Jangan sampai mobilku lecet. Dengan mobilmu ini, kalau lecet, aku yang harus ganti rugi. Bocah nakal. Xiao Dong, bagaimana kinerja Tiancheng belakangan ini? Direktur Lee memang jenius dalam bisnis. Berkat dukungan rahasia Anda, dia sudah membuat grup Tiancheng menjadi yang terdepan di Qingzhou. Ketua, haruskah kita beritahu Direktur Lee? Jadi, Anda adalah orang di balik grup Tiancheng, pengendali sesungguhnya dari Wangwu Capital. Sepertinya, Direktur Lee belakangan ini Mulai bersikap sombong dan lupa diri ya. Dia masih muda. Bagus juga jika dia diberi sedikit pelajaran. Halo, Lao Zhang. Besok kau dan putraku ada kontrak proyek energi baru yang harus ditandatangani. Mau tanda tangan atau tidak, jangan sungkan padaku. Lausan, jangan khawatir. Aku akan menyeret gadis kurang ajar itu keluar. Beraninya dia bermain gila di luar. Lihat saja kalau aku tidak mematahkan kakinya. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Baiklah. Cari siapa ya? Sudah ada janji? Janji apanya? Aku mencari putriku sendiri? Buat apa pakai janji segala? Berani-beraninya. Kenapa Anda memukul orang? Minggir kau. Zhao Xiulan, cepat keluar kamu. Beraninya selingkuh dan main mata dengan pria lain di luar. Kalau kau tidak malu, aku yang malu punya anak sepertimu. Zhao Xiulan, keluar. Ibu, kenapa ibu kesini? Jadi dia yang namanya Zhao Xiulan? ku dengar dia suka main gila di belakang suaminya. Benar-benar tidak tahu malu. Ibu, ini di kantor. Bagaimana bisa ibu membawanya kemari untuk membuat keributan? Kapan dia menjadi pria simpananku? Aduh, bukankah itu hanya masalah waktu saja? Peng Lausan, buang jauh-jauh niatmu itu. Aku sudah menikah. Mulai sekarang, jangan pernah menggangguku lagi. Ini, bukankah ini sopir taksi? Yang kemarin itu? Sopir taksi? Kau, beraninya kamu mencari seorang supir gembel. Kamu benar-benar sudah melunjak. Si Peng ketiga itu, mahar saja dia beri 88.000, perhiasan emasnya 26.000. Uang dan emas sungguhan sudah sangat menghargaimu. Kamu, kenapa kamu begitu murahan? Benar-benar murahan. Bu, aku ini putri kandungmu. Hanya demi mahar 88.000 itu, ibu tega menjualku? Bagus ya, Zhao Xiulan. Ternyata mereka berdua, kamu yang bawa ke sini, sudah kehidupan pribadimu tidak benar, masih berani ke kantor untuk mempermalukan diri. Sekarang juga cepat pergi dari sini. Pengawas Sun, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Apanya yang tidak? Sekarang juga cepat pergi cerai dengan pria gembel itu. Bu, jangan tarik aku. Aku tidak mau pergi, Bu. Berhenti. Berhenti. Sekretaris Dong, kenapa Anda ada di sini? Apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kamu lagi? Xiulan, jangan takut. Ada aku di sini. Jadi kamu pria yang merayu putriku itu? Hari ini, kalau kamu tidak menceraikannya, tak seorang pun boleh pergi dari sini. Sekretaris Dong. Sun Qian, pimpinan Li, baru saja pergi. Tapi kamu malah membuat keributan begini. Masih mau kerja tidak? Maaf, Sekretaris Dong. Akan segera saya tangani, segera saya urus. Zhao Xiulan, mulai besok jangan datang bekerja lagi. Ambil barang-barangmu dan cepat pergi. Pengawas Sun aku.
Pergi apanya, orang seperti Nyonya Zhao ini. Berani mengejar kebahagiaan pribadinya, sosok wanita mandiri di era baru. Perusahaan kami memberikan apresiasi dan pujian setinggi-tingginya. Anda sebagai seorang manajer tingkat menengah di perusahaan, bahkan tidak punya wawasan seluas itu. Bagaimana saya bisa percaya Anda mampu memimpin departemen penjualan dengan baik? Sudahlah, mulai hari ini, Saudari Zhao Siulan adalah orang dari departemen penjualan kita yang menjadi supervisor baru. Sekretaris Dong, tolong dengarkan penjelasan saya. Mau sampai kapan ini berakhir? Aku tidak peduli kau itu sekretaris ataupun supervisor. Hari ini, Zhao Siulan harus aku bawa pergi. Cukup. Kau menerobos masuk ke perusahaan, merusak barang, dan melukai orang. Aku bahkan belum membuat perhitungan denganmu. Satpam, usir dia keluar dari sini. Berani kalian ya? Zhao Siulan, aku ini, ibumu. Zhao Siulan, lihat saja nanti. Bawa pergi. Cepat bawa pergi. Mohon maaf, Sekretaris Dong, maaf sudah menunjukkan hal memalukan ini. Tapi, posisi supervisor ini sungguh saya. Begini, kemampuan Anda sangat luar biasa, berintegritas dan jujur. Posisi supervisor ini, bagi Anda, adalah pilihan yang sangat tepat. Semuanya. Bukankah begitu? Iya, Benar. Tuh lihat, ini adalah harapan semua orang. Baiklah kalau begitu. Oh iya, Supervisor Zhao, besok perusahaan kita dan raksasa energi baru dalam negeri, Grup Tianhe, akan mengadakan acara penandatanganan yang sangat penting. Pak Li berpesan sebelum pergi, seluruh pimpinan tingkat menengah ke atas wajib untuk hadir. Bolehkah aku ikut pergi bersamamu? Wei Guo, di acara sepenting itu, kenapa kamu ikut campur? Keramaian, banyak orang, makin ramai, banyak orang kan makin seru. Benar kan? Kalau begitu, Anda harus datang tepat waktu nanti. Baiklah, tidak apa-apa. Semuanya, ayo kembali bekerja. Kalau begitu aku. Halo Ayah, upacara penandatanganan besok. Ayah dari pimpinan, kami juga akan hadir. Ayah harus menjamu beliau dengan sangat baik. Masa depan kita berdua ada di tangan ayah sekarang. Siulan, Wei Guo, tadi di jalan agak macet. Sudah menunggu lama ya? ini. Bukannya kamu supir taksi. Itu mobil anakku. Sudah tua begini, masih saja tidak serius. Mobil itu harganya jutaan yuan. Mana mungkin orang biasa seperti kita sanggup memakainya. Pasti sewaan kan? Itu benar-benar mobil anakku. Iya, ya, baiklah. Kalian para pria memang sangat suka jaga gengsi. Pestanya akan segera dimulai. Ayo kita masuk. Baik. Upacara penandatanganan kali ini sangat penting bagi perkembangan masa depan perusahaan kita. Bisa dibilang. Halo. Apa? Ayah dari pimpinan sudah tiba? Baik, baik, baik. Saya akan segera ke pintu untuk menyambutnya. Maaf. Li Weiguo? Pak Dong, teman lama, tidak sangka bisa bertemu kamu di sini. Hari ini adalah rapat internal grup kami. Kenapa kamu bisa ada di sini? Manajer Dong, dia adalah suamiku. Aku yang membawanya masuk. Supervisor Zhao baru naik jabatan saja. Gayanya sudah selangit. Ini rapat internal. Membawa keluarga untuk ikut serta. Tapi, aku harus mengingatkanmu. Rapat hari ini, bagi Tiancheng, adalah hal yang sangat krusial. Aku dengar teman lama sekelasku ini bekerja jadi sopir taksi di luar sana. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Mencari uang dengan kemampuan sendiri. Apa yang patut ditertawakan? Jadi sopir taksi sangat menghasilkan uang ya? Wai Guo, dalam sebulan ini pasti dapat banyak uang kan? Lumayan lah, kalau lagi ramai. Bisa 4-5 ribu. Wah, banyak sekali ya penghasilannya. Gaji 2 bulan cukup untuk mobilku ini.
melakukan sekali servis Audi. Tuan Lee, mobilnya sudah diparkir. Ini kunci mobil Anda. Maybach. Terima kasih. Sama-sama Tuan Lee, ini adalah Maybach, edisi terbatas. Tidak ada yang kedua di seluruh kota Qingzhou. Maybach, edisi terbatas. Harganya pasti puluhan juta. Satu rodanya saja. Bisa seharga satu mobil Audi. Siulan, kamu sungguh beruntung. Menikah dengan keluarga kaya. Wei Guo, Maybach ini milikmu? Bukan. Cuma sewaan. Benar kan, Wei Guo? Sudah kuduga, seorang sopir taksi kelas pekerja. Mana mungkin dia mampu mengendarai mobil mewah puluhan juta ini? Tapi di sisi lain, orang miskin itu tidak masalah. Yang ditakutkan adalah sudah miskin, masih saja sok bergengsi. Manajer dong sebenarnya. Sebenarnya apa? Siulan, pikirkanlah. Dulu aku begitu gigih mengejarmu, kau bahkan tidak memedulikanku, tapi tiba-tiba malah menikah dengan seorang sopir taksi. Coba lihat dirimu, ada orang yang memang terlahir dengan nasib miskin. Dengan wajah lemas tidak bertenaga itu, pantas saja Siulan tidak sudi padamu. Li Wei Guo, apa maksudmu? Halo? Apa? Ayah dari Direktur Utama sudah tiba di lokasi penandatanganan. Direktur utama kita, ayahnya juga datang ke sini. Pantas saja Kak Dong keluar untuk menyambutnya sendiri. Bisakah beritahu lebih detail? Seperti apa pakaian yang dikenakan ayah direktur? Apa saja ciri-cirinya? Di pergelangan tangannya, memakai jam tangan perak, dan ada pulpen yang terselip di saku celananya. Jam tangan perak. Pulpen. Ini. Apa dia juga memakai kaos polo bergaris warna cerah? ayah, kok ayah bisa tahu? Li Wei Guo. Li Wei Guo. Kenapa kalian semua menatapku? Li Wei Guo. Lalu pulpen yang kau pakai ini? Ini pemberian dari putraku. Biasanya, hanya untuk mencatat nomor telepon pelanggan dan sebagainya. Lagi pula, ingatan tajam tetap kalah dari catatan kecil. Kak Li, lalu putra Anda bekerja sebagai apa? Dia cuma sibuk tak menentu di luar sana. Kudengar belakangan ini dia sedang mengurus pipa energi baru, tapi belum ada hasil yang membanggakan. Pipa. Tukang gali selokan? Kalian, apa kalian pikir? Yang dimaksud itu dia, orang rendahan seperti dia ini, mana mungkin bisa jadi ayah dari direktur utama? Kalau begitu, ciri-ciri yang kau sebutkan tadi hanya bercanda saja. Kalau bicara soal anak, tetap saja anak Kak Dong yang paling hebat, masih muda, sudah menjabat sebagai sekretaris ketua. Kudengar gaji tahunannya sudah mencapai jutaan kan? Lumayanlah. Menurutku, sebagai seorang ayah, kita harus memberikan sebuah contoh yang baik bagi anak. Kamu seharian narik taksi, mau jadi apa anakmu nanti saat dewasa? Kalau bicara begitu, di seluruh kota Qingzhou ini, yang paling beruntung pasti adalah ayahnya Tuan Li. Beliau berhasil mendidik putra yang begitu hebat. Benar-benar. Iya, benar. Grup Tiancheng kita sekarang menjadi salah satu yang terbaik di kota ini. Ditambah lagi, Direktur Li adalah presiden direktur paling berprestasi di provinsi ini. Kekayaannya mencapai puluhan miliar. Direktur Li kalian, si Li Tiancheng itu. Lumayan juga. Putraku bekerja untuk Direktur Li Tiancheng. Kamu cuma seorang supir. Buat apa kamu tanya-tanya? Memangnya kamu kenal dia? Kenal sejak dia masih kecil. Dia itu anakku. Apa? Semuanya, kalian dengar, tidak dia bicara apa? Dia bilang dia ayahnya Direktur Li. Sudah makan berapa banyak hidangan kamu, sampai mabuk berat begini, dan mulai bicara melantur? Zhao Siulan, coba lihat dirimu. Pria macam apa yang kamu pilih ini? Sudah tidak becus, tukang bual pula. Cuy. Wei Guo, sudahlah, jangan bicara lagi. Kalau soal status, putranya Kak Dong itu adalah sekretaris ketua. Sedangkan kamu, dia juga seorang manajer bisnis di perusahaan kita. Sosok pria sukses yang mapan. Jauh lebih baik daripada si sopir ini. Siulan, coba kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana kamu bisa jadi manajer penjualan? Mana ada rezeki nomplok jatuh dari langit? Kemarin, ternyata Anda? Siulan,
Cepat berikan bersulang untuk Kak Dong kita ini. Kak Dong. Manajer Dong, segelas ini untuk menghormati Anda. Siulan, sebenarnya, aku pribadi sangat mengagumi sosokmu. Kemampuanmu luar biasa. Wajahmu benar-benar tipe idaman saya. Sayang sekali, kita tidak berjodoh. Sudahlah, hari ini, temani aku minum beberapa gelas lagi. Aku sudah tidak kuat minum lagi. Li Wei Guo, hari ini adalah Grup Tiancheng, acara penandatanganan yang paling penting. Kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk ke sini. Kamu tidak berhak bicara sama sekali. Kamu, Wei Guo. Tidak apa-apa. Siulan. Biar ku beritahu ya, jangan berani macam-macam denganku. Pelayan, ambilkan kursi. Li Wei Guo, mau so jagoan apa kamu di depanku? Semua orang juga tahu. Orang bagian sales, cuma kerja temani klien makan dan minum. Apalagi, wanita seperti ini. Sudah tua begini, tapi belum menikah. Siapa tahu di luar sana, dia jadi simpanan omom kaya. Hanya kamu saja yang masih menganggapnya wanita suci tak berdosa. Coba bicara sekali lagi. Coba berani bicara sekali lagi. Beraninya kamu memukulku. Kamu tahu tidak, anakku sekarang ada di dalam aula, sedang bersiap untuk acara penandatanganan. Aku akan memintanya datang untuk memberimu pelajaran sekarang. Sebaiknya kamu suruh dia cepat datang. Kebetulan sekali, aku memang ingin menemuinya. Baik, aku akan meneleponnya sekarang. Kita lihat saja nanti. Berani-beraninya mengaku sebagai ayah Direktur Li. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bersikap sombong begini. Tuan Zhang dari Grup Tianhe akan segera tiba. Sebentar lagi, kalian semua harus bersikap sigap. Dengar tidak? Halo? Ayah? Ada apa? Masih tanya ada apa? Ayahmu ini dipukuli orang di hotel. Cepat kamu ke sini. Apa? Bajingan dari mana yang berani memukul ayah? Tunggu, aku segera ke sana. Ikuti aku. Wei Guo, tidak apa-apa. Pergilah, minta maaf kepada manajer Dong. Putranya adalah sekretaris Dong, orang kepercayaan Direktur Li. Kita tidak sanggup melawan mereka. Siulan, mereka yang memaki duluan. Li Wei Guo, kamu benar-benar mengira putramu itu Direktur Li? Ini karena sekretaris Dong belum sampai. Begitu dia datang, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk minta maaf. Semua ini adalah kesalahanmu sendiri, rasakan itu. Dialah yang seharusnya minta maaf. Li Wei Guo, aku sudah memberimu muka ya. Kamu pikir ini masih zaman sekolah? Di usia kita sekarang, yang diadu adalah kekayaan dan kesuksesan anak. Putraku adalah sekretaris, ketua grup Tiancheng. Hanya berdasarkan hal itu, meski aku memaki Zhao Siulan, dia bahkan tidak akan berani membantah. Dasar sopir taksi rendahan, berlagak jadi jagoan apa kamu di sini? Aduh. Ayah, siapa yang berani memukul ayahku? Sudah bosan hidup. Ya, siapa yang berani memukul ayahku? Sudah bosan hidup ya? Kau yang memukulnya. Bukan aku. Kalau begitu, kau yang memukulnya. Tidak, bukan aku juga. Margali, akan kuberikan padamu satu kesempatan terakhir demi hubungan pertemanan lama kita. Berlututlah dan minta maaf padaku di depan umum, maka aku akan memaafkan semuanya. Kata-kata itu juga berlaku untukmu. Aku lihat kau ini benar-benar tidak tahu diri. Sudahlah. Ayah, bawa pergi. Membawa satu orang saja, kenapa lambat sekali? Minggir. Sekretaris Dong, kau mau membawaku kemana? Kecuali. Ayah, apa yang ayah lakukan? Beliau adalah ayah dari pimpinan kami. Apa? Apa? Kau tidak salah lihat kan? Dia adalah ayah ketua Li. Aku sudah berpesan berkali-kali di telepon. Jamu dia dengan baik. Ayah, apa yang sudah ayah lakukan
Paman Li, ayahku ini orangnya. Setelah minum sedikit alkohol, langsung bicara asal-asalan. Anda orang yang berjiwa besar. Tolong jangan masukkan ke hati. Bagaimana mungkin? Sekretaris Dong, jika bukan karena kau, mana mungkin aku punya kesempatan di sini? Mendengarkan para petinggi hebat, membagikan pengalaman sukses mereka? Mana aku sangka, ternyata kekuasaan Sekretaris Dong begitu besar. Ketua, ayah, apa saja yang sudah ayah katakan pada Paman Li? Lao Li. Kak Li, tadi aku minum sedikit dan jadi mabuk. Tadi aku cuma membual saja. Aku pantas ditampar. Sudahlah. Sebagai teman lama, aku tidak akan mempermasalahkanmu lebih jauh. Akan tetapi, sebagai suami Siulan, Anda telah memfitnah istri saya. Sekretaris Dong, menurut Anda, bagaimana seharusnya ini ditangani? Saya, berdasarkan peraturan perusahaan, mereka yang menyebarkan rumor jahat serta menghina dan memfitnah rekan kerja akan diberhentikan secara tidak hormat. Jangan, tolong jangan. Wai gua. Aku salah. Di usiaku ini, tidak mudah bagiku untuk mencapai posisi ini di perusahaan. Aku mohon, berikanlah aku kesempatan. Aku mohon padamu. Siulan, ayo berdiri. Wai Guo, Jaga dia baik-baik. Wai gua, demi hubungan kita sebagai teman lama, aku mohon berikanlah sedikit keringanan. Justru karena kita teman lama, aku tidak mempermasalahkan hal lainnya. Seandainya sekarang aku menyuruh Tian Cheng untuk mengaudit pembukuan, apa kau masih bisa melarikan diri? Ayah, apa ayah pikir kekacauan ini belum cukup besar? Cepat pulang sana. Cepatlah kembali. Mau pergi kemana? Kakak, Xiao Li, hari ini, kau benar-benar memberikan kejutan yang sangat besar untuk bibimu. Kakak, Kakak, kenapa kakak ada di sini? Dan kenapa, bersama Direktur Li, segala? Paman, hari ini ibuku datang sebagai perwakilan dari pemasok energi papan atas di negeri ini, yakni Direktur Zhang Tianhe, untuk menandatangani kontrak. Atau mungkin, Paman bisa memanggilnya Nyonya Zhang. Kakak, beberapa waktu lalu aku dengar kakak bilang kalau kakak menikah dengan pengusaha kaya misterius. Tak kusangka, ternyata itu Direktur Zhang. kabarnya, Tuan Zhang ini memiliki kekuasaan di seluruh negeri, ekosistem energi kelas atas. Dia juga pemegang saham terpenting di Wangwo Capital. Kekayaannya ratusan miliar. Dilihat dari skalanya, 10 grup Tian Cheng pun takkan bisa menyamai 1/10 miliknya. Tidak heran Direktur Li sangat mementingkan penandatanganan ini. Tapi ini... Halo, Pak Zhang. Besok kau ada urusan dengan anakku kan? Tentang kontrak energi baru yang akan ditekan. Mau tanda tangan atau tidak? Tidak perlu sungkan padaku. Direktur Zhang ini, jangan-jangan dia adalah Pak Zhang yang legendaris itu. Gawat. Tamatlah sudah. Jianjun, aku dengar dari Xiao Li, kau jadi manajer di perusahaan Tiancheng. Kalau bukan orang terpenting kedua, pasti orang terpenting ketiga. Siapa orang ini? Sombong sekali bicaranya. Dia mengusirmu. Dia. Ayah, tidak apa-apa. Ayah, pulanglah dulu. Untuk apa kau menarikku? Karena bibimu ada di sini hari ini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Bibi Dong, orang ini ayahku. Tiancheng, standar keluarga Li kalian, ternyata tinggi sekali ya. Kian-kian bahkan belum resmi menikah, tapi calon besanku ini sudah berani memberi gertakan pada pamannya. Memangnya kau sedang berakting di depan siapa? Menikah. Direktur Li dan Kian-kian. Tian Cheng, kau bilang tadi kau ingin menikah. Lalu wanita ini, bukankah dia seharusnya calon besanku? Ayah, jangan bicarakan itu dulu. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Direktur Li, itu karena ayahku sedang mabuk dan dia yang bicara tidak sopan duluan. Ini tidak ada hubungannya dengan Paman Li. Ayah, bicaralah sesuatu. Hei bocah, kenapa? Kamu malah membela orang luar? Sia-sia saja, aku membesarkanmu. Kak, coba kakak nilai sendiri masalah hari ini. Aku sudah bekerja di perusahaan Tiancheng bertahun-tahun. Kalau tidak ada jasa, setidaknya aku sudah kerja keras, kan? Hanya karena hari ini aku agak mabuk dan bicara belak-belakan sedikit, dia tidak hanya ingin memecatku, tapi juga mau memukulku. Tiancheng, masalah hari ini,
Kalau kamu tidak memberiku penjelasan yang jelas, maka soal kontrak dengan grup Tianhe, aku harus memikirkannya lagi. Jangan begitu, Bibi Dong. Lauli, apa yang kamu lakukan? Kenapa malah main pukul? Dia menghina ibumu. Apa aku tidak boleh memukulnya? Memukulnya saja masih terlalu ringan bagi dia. Istrimu itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Apa salahnya aku bicara sedikit? Lalu soal istrimu yang baru itu, apa aku salah bicara? Coba bicara sekali lagi. Ayah, Apa? Kamu masih mau memukul orang lagi? Tiancheng, kalau bukan karena melihat kamu adalah anak yang jujur dan pekerja keras, mana mungkin aku menikahkan Qian denganmu? Jangan lupa, putriku menikah ke keluargamu itu benar-benar merendahkan derajatnya. Kekuatan grup Tianhe, bukannya kamu tidak tahu. Ditambah lagi kontrak energi baru ini, dengan kemampuan perusahaan Tianchengmu, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menyentuhnya. Aku memohon pada suamiku, Pak Zhang, untuk mendapatkan kontrak itu sebagai mas kawin untuk Qian. Aku dong yakin sudah menunjukkan sikap dan ketulusan sebesar ini bukan untuk melihat ayahmu memukuli adikku. Tiancheng sudah menginvestasikan seluruh modal ke proyek energi baru. Kau tahu betapa berharganya kontrak ini. Tanpa kontrak itu, jika kau bisa bertahan seminggu saja, baru aku akui kau hebat. Bibi, bisa diam sebentar tidak? Kau tutup mulut, wajah ayahmu sudah ditampar orang. Kau masih saja bersikap naif di sini. Hari ini, entah dia minta maaf, atau pernikahan ini batalkan saja. Kontraknya dibatalkan. Bibi Dong, memang salah ayahku. Karena memukul, tapi manajer Dong yang salah duluan. Begini saja, biar ayahku minta maaf dulu. Lalu masalah ini kita. Aku tidak akan minta maaf. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Li Tiancheng, kau sebenarnya mau menikah atau tidak? Bukan begitu, Qian. Jangan emosi dulu. Ayahku memang agak keras kepala. Biar ku bujuk dia. Ya, tolonglah. Demi pernikahanku. Pikirkan sekali lagi ya. Kalau suasananya jadi kaku begini, bagaimana aku bisa menikah? Menikah? Aku tidak melarangmu. Putri keluarga Zhang itu, ya, bisa dibilang lumayan lah. Tapi dia menghina ibumu. Ini masalah prinsip. Li Tiancheng, apa maksudnya ini? Katakan saja kalau tak mau menikahiku. Pakai bilang lumayan segala. Memangnya seberapa tinggi standar keluargamu? Kalian mau menghina siapa? Bukan begitu, Qian. Li Waiguo, kenapa kau sombong sekali? Grup Tianhe itu di negeri ini adalah perusahaan raksasa nomor 1 atau 2. Belum lagi, Qian kami. Dia adalah pewaris triliunan yang sesungguhnya. Berapa banyak anak orang kaya berbondong-bondong ingin menjadi menantu numpang. Kamu malah meremehkannya. Li Weiguo, putriku bersedia menerima putramu. Itu adalah kehormatan bagi keluarga Limu yang dikumpulkan dari 8 reinkarnasi. Kasihan sekali Tiancheng, anak sebaik ini punya ayah yang tidak berguna sepertimu. Tiancheng, kamu sudah lihat sendiri kan? Bukannya Bibi sengaja mempersulitmu. Ayah, aku mohon padamu. Sekarang Tiancheng sudah menginvestasikan segalanya di sektor energi baru, tinggal menunggu tanda tangan kontrak kerja sama dengan grup Tianhe untuk bertahan hidup. Mengalah saja dan minta maaf, apa sesulit itu? Ini bukan masalah mengalah atau tidak. Tiancheng, tenang saja. Jika mereka tidak mau tanda tangan kontrak ini, aku akan menyuruh Zhang Tianhe datang langsung untuk tanda tangan denganmu. Tapi soal pernikahan ini, aku sarankan kamu untuk berhati-hati. Jika mereka tidak mau tanda tangan kontrak ini, aku akan menyuruh Zhang Tianhe datang langsung untuk tanda tangan denganmu. Menyuruh Zhang kami datang sendiri untuk tanda tangan kontrak denganmu? Kau pikir kau siapa? Orang terkaya di dunia dari One Guo Capital? Omong kosong, dasar tukang bual besar. Dia cuma seorang sopir taksi. Seumur hidup, tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau bukan karena Direktur Li sukses, dia entah sekarang sedang mengemis di mana. Ayah, berhentilah bicara. Aku sungguh tidak mengerti. Bibimu itu sekarang adalah Nyonya Zhang dari grup Tianhe. Mereka malah bakal mohon-mohon pada kita. Apa yang kamu takutkan? Lalu, apa kamu tahu Paman Li itu sebenarnya? Dia kenapa? Dia itu cuma seorang supir taksi. Hari ini, kamu berkali-kali malah membela orang luar. Marga kamu itu dong? Atau Li? Melihatmu saja, membuatku kesal. Sana pergi. Baik. Li Waiguo, kalau hari ini kamu tidak minta maaf padaku, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Pak Zhang, kontrak energi baru senilai puluhan miliar itu telah diberikan oleh Nyonya kepada grup Tiancheng di Qingzhou.
Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan mereka lumayan bagus, tapi paling banter mereka hanya 10 perusahaan teratas di Kingzo, masih jauh dari standar kerja sama kita. Jadi, saya khawatir. Asalkan calon menantu laki-lakiku bisa tulus kepada kian-kian satu kontrak ini, kasih saja tidak apa-apa. Selama ibu dan anak itu senang. Oh ya, beberapa hari ini aku sibuk, sampai tidak bertanya siapa. Penanggung jawab grup Tiancheng ini? Tunggu sebentar. Namanya Li Tiancheng. Ibunya meninggal saat dia masih muda. Dia hanya punya seorang ayah bernama Li Weiguo. Apa katamu? Kamu bilang namanya Li Weiguo. Kamu bilang namanya Li Weiguo? Direktur Li. Pak Zhang, besok, apakah kamu dan putraku punya sebuah kontrak energi baru yang akan ditandatangani? Tanda tangan atau tidak, jangan sungkan kepadaku. Kontrak energi baru. Direktur Li. Cepat, siapkan mobil, pergi ke Kingzo. Li Tiancheng, sekarang aku mengerti maksudmu. Niatku hari ini baik, membawa ibuku ke sini. Selain bicara kontrak, juga soal pernikahan. Apa ayahmu mengira aku tidak laku sampai harus menikah denganmu? Ayahku tidak bermaksud begitu. Lalu, apa maksudnya? Jangan lupa, putriku merendahkan diri menikah ke keluarga Li kalian. Bukan saja tidak minta mahar, tapi juga membawa kontrak energi baru senilai puluhan miliar. Apa kalian tidak sadar betapa beruntungnya kalian? Benar sekali. Tanpa pesanan kalian pun, Tiancheng akan tetap berkembang dengan sangat pesat. Tapi jika kalian hari ini tidak menandatangani kontrak ini, maka itu beda cerita. Apa maksudmu? Mengancamku? Ayah, bisakah ayah diam sebentar? Apa ayah tahu apa arti kontrak ini bagi Tiancheng? Dan bagiku, kenapa ayah tidak berhenti juga? Aku cuma bicara apa adanya. Kalau tidak percaya, suruh dia telepon Zhang Tianhe, nanti juga ketahuan semuanya. Telepon apa? Apa ayah tahu? Satu kata dari Direktur Zhang saja bisa menghancurkan putramu. Kian-kian mau denganku dan keluarga kita. Artinya, kita yang beruntung bisa bersamanya. Kenapa ayah bicara melantur hari ini? Ayah tidak sedang demam, kan? Demam apa? Tiancheng, kau adalah anakku. Kalau soal derajat, Zhang Tianhe lah yang seharusnya merasa terhormat, bisa berhubungan dengan keluarga kita. Kenapa teleponnya belum diangkat juga? Kali ini aku memang terledoh. Yakin, jangan sampai bicara sembarangan ya. Li Weiguo, apa yang kau katakan? Mengatakan ketua Zhang Tianhe masih harus menjilat keluarga Limu? Mungkin ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar. Dan yang paling konyol seumur hidupku. Ayah benar-benar tidak mengerti? Atau pura-pura bodoh? Itu adalah grup Tianhe, grup yang masuk peringkat 3 besar dunia. Aku, apanya bisa kubandingkan dengan mereka? Aku mohon padamu, jangan cari masalah lagi untukku. Bisa tidak? Apa maksudmu cari masalah? Gedung setinggi apapun, pasti dibangun dari lantai demi lantai. Dulu Tianhe bahkan tidak sebaik Tiancheng. Aku. Bukan begitu. Apa hubungannya ini denganmu? Tuan Zhang bisa berada di posisi sekarang ini karena kemampuan dan kekuatannya. Tidak seperti orang-orang tertentu menikahi wanita humas sebagai istri dan masih merasa sangat bangga. Mungkin kau belum tahu, dia sudah tidur dengan berapa banyak pria. Dong Jianjun, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Apa yang kau lakukan? Aku dengar dari Xiaoli, ibunya meninggal dunia saat dia masih sangat kecil. Dipikir-pikir, itu tidak mengherankan. Pria sepertimu, istrimu, pasti mati menderita karena kemiskinanmu. Coba katakan sekali lagi. Apa? Baik. Aku akan segera ke sana. Beraninya kau memukulku. Memangnya kenapa kalau kupukul? Li Weiguo, kurasa kau benar-benar cari mati. Jika sampai kakak iparku tahu, kau berani memukul kakakku, bukan cuma kau, bahkan Tiancheng pun akan dihancurkan sampai ludes. Baguslah, kalau begitu segera telepon Zhang Tianhe. Lihat saja, apakah dia berani. Baik, aku akan menelpon Pak Zhang sekarang. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Jangan, Bibi Dong, jangan menelponnya. Aku mohon padamu, jangan sampai menelpon Pak Zhang. Li Tiancheng, apa maksudnya ini? Begitu melindungi ayahmu? Ya, kenapa? Mentang-mentang hari ini keluarga kami sedikit, kalian bersekongkol untuk menindas kami? Kian, bukan itu maksudku. Dengarkan penjelasanku dulu. Baik, sana jelaskan sendiri pada Pak Zhang.
Lihat saja dia mau dengar atau tidak. Ayah sebenarnya mau apa? Harusnya hari ini hari pertunangan dan penandatanganan kontrak. Kebahagiaan ganda. Sekarang bagaimana aku harus membereskannya? Halo, Pak Zhang. Apa? Anda sudah sampai di lantai bawah? Hari ini, besan kita bilang ingin mengenalmu lebih jauh. Li Wai Guo, kau dengar itu? Kakak iparku sudah ada di bawah sekarang. Kalau kau tahu diri, segera berikan kakakku permintaan maaf sambil berlutut. Kalau tidak, kau tamat. Boleh saja. Aku juga memang ingin bertemu dengannya. Dia benar-benar telah mencarikanku. Seorang adik ipar yang hebat. Dan menantu yang baik. Jangan mimpi. Ambang pintu keluarga Li kalian terlalu tinggi. Kami tidak sanggup untuk menjangkaunya. Benar sekali. Di antara semua gadis yang mengejar Tian Cheng, kau memang yang kondisinya paling buruk. Kau? Tian Cheng, aku tahu, kalian kaum muda suka kebebasan dalam cinta. Tidak suka dikekang. Jadi selama bertahun-tahun ini, keluarga Ma dari Hexi, keluarga Song dari Jinling, gadis-gadis dari keluarga mereka yang datang melamar, semuanya telah kutolak. Tetapi karena kamu adalah putraku, asalkan kamu mau. Ada banyak sekali putri konglomerat di luar sana yang bisa kamu pilih sesukamu. Untuk apa kamu terpaku pada satu wanita yang tidak sepadan ini? Keluarga Ma dari Hexi. Keluarga Song dari Jinling. Li Wei Guo. Oh, Li Wei Guo. Apa otakmu sudah rusak? Keluarga papan atas yang sudah ada ratusan tahun seperti itu. Kamu bahkan tidak tahu di mana letak pintu gerbangnya. Masih berani membuat mereka datang melamar. Kenapa kamu tidak sekalian naik ke langit saja? Ayah, aku mohon jangan membuat keributan lagi. Bisa kan? Pimpinan Zhang memiliki status yang sangat tinggi di dunia bisnis Huaxia dan juga pemegang saham utama Wangwo Capital. Kita tidak boleh menyinggungnya. Baik, bahkan jika ayah tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi demi Tian Cheng, setidaknya nyatakanlah sikap ayah. Apa gunanya menyatakan sikap? Dia hari ini harus berlutut pada ibuku dan minta maaf. Aku. Li Wai Guo, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kamu mau berlutut atau tidak? Grup Tianhe. Pimpinan Zhang tiba. Pimpinan Zhang, akhirnya Anda datang juga. Anda tahu betapa sombongnya dia tadi. Anda tahu tadi dia, bagaimana dia menindas kami berdua. Dia menindas kami. Benar sekali. Kakak ipar, Li Wei Guo ini. Dia hanyalah seorang sopir taksi, tapi bicaranya sangat besar. Bahkan berani meremehkan Anda. Masalahnya, dia sudah memukul kakakku. Hari ini, kamu jangan sampai melepaskannya. Direktur Zhang, ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Li Tiancheng, bukankah ayahmu tadi bersikap sangat angkuh? Katanya apa? Keluarga Ma dari Hexi, keluarga Song dari Jinling pun datang melamar. Orang yang tidak tahu pasti mengira seberapa besar bisnis keluarga kalian. Pak Zhang, ada beberapa hal. Apa belum kamu beritahu mereka? Aku? Beritahu apa? Masih berani panggil Pak Zhang? Apa Pak Zhang, kami begitu akrab denganmu. Hanya seorang sopir taksi rendahan saja, sekarang bahkan putramu sendiri pun harus jadi menantu numpang di keluarga orang. Apa ada orang yang lebih pecundang darimu? Haha. Baik, kalau begitu aku ganti panggilannya. Zhang Tianhe. Direktur Zhang. Ayah, sudahlah, jangan bicara lagi. Begitu baru benar. Jangan harap kami akan melepaskanmu hari ini. Pak Zhang, kami sangat menyayangiku. Tadi kamu memukulku. Percaya atau tidak, Pak Zhang, kami akan mematahkan kakimu. Pukul kepalamu, ha? Dong Yakian, apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Kalau mau mati, jangan ajak-ajak aku. Pak Zhang, apa Anda tidak salah? Dia cuma seorang sopir taksi. Memangnya dia siapa? Siapa yang bilang dia sopir taksi? Tanpa dia, tidak akan ada grup Tianhe yang sekarang. Mana mungkin kalian berdua punya hak untuk bertindak angkuh di sini? Apa? Tunggu kakak ipar. Apa maksud perkataanmu itu? Si Li Wei Guo ini. Diam. Berani sekali kamu memanggil nama Tuan Li Wei Guo. Dia adalah... Siapa dia? Dialah penyelamat keluarga Zhang kami. Jasanya terhadap keluarga Zhang kami takkan mampu kami balas. Beraninya kalian memperlakukannya seperti ini. Lauli, sejak kapan kamu kenal Direktur Zhang? Kamu tidak pernah bercerita. Bukankah kamu juga tidak pernah bertanya? Aku. Cepat minta maaf kepada Tuan Li. Sebagai isteri keluarga Zhang, sama sekali tidak punya tata krama. Tuan Li, mohon maaf atas kelancangan saya tadi. Saya harap Anda tidak mengambil hati. Benar, Wei Guo.
Tadi aku asal bicara, mengatakan hal yang tidak pantas. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Ayahku memang salah sebelumnya. Tapi, bukankah kita akan menjadi keluarga? Katakan sesuatu, ayah. Tidak perlu jadi keluarga segala. Xiaoli, Bibi Dong sangat menghargaimu. Kamu anak yang menjanjikan dan sangat giat. Tapi kamu lihat sendiri, keluarga kita, baik dari segi identitas maupun status, ada jurang pemisah. Jika di zaman dulu, istilahnya kita tidak sepadan, soal pernikahan ini, sebaiknya batalkan saja. Kenapa, Bibi Dong? Aku dan Kian sungguh saling mencintai. Ini urusan anak muda, jangan ikut campur. Lao Zhang, meski Kian bukan putri kandungmu, tapi kau tidak bisa asal-asalan menjodohkan orang sembarangan. Apa maksudmu sembarangan? Tian Cheng juga menantu pilihanmu, kan? Ayah, aku akui dulu. Aku memang menyukai Li Tiancheng. Tapi sekarang, melihatnya saja membuatku muak. Apa maksud ucapanmu itu? Li Tiancheng, aku benar-benar bodoh. Kenapa dari dulu aku tidak sadar? Kamu menikahiku, hanya demi kontrak energi ini. Kapan aku bilang bahwa ini demi kontrak itu? Acting, masih mau pura-pura, ya? Li Tiancheng, jangan harap dengan menjual kesedihan di sini, kamu bisa membuat ayahku menikahkan aku denganmu. Anak muda ini memang ambisius, itu hal yang bagus. Tapi, jangan selalu berpikir bisa naik jabatan dengan cara licik. Hanya itu kata-kata dari Bibi, camkan itu baik-baik. Diam. Lauli, aku rasa di sini pasti ada kesalahpahaman. Ayah, mana mungkin ada kesalahpahaman? Menurutku, dia hanyalah kodok yang bermimpi makan daging angsa. Diam, Lauli. Sudahlah, sesuatu yang dipaksakan tidak akan berakhir baik. Putri keluargamu ini, untuk menikah dengan putraku, masih belum selevel. Ya. Standar keluarga Li kalian memang sangat tinggi. Putriku memang tidak sebanding dengan kalian. Tapi karena pernikahan ini batal, maka kontrak ini juga tidak perlu ditandatangani lagi. Bibi Dong, meskipun aku tidak bisa bersama Kian, tapi Anda tidak perlu bertindak sekejam ini, kan? Xiaoli, bukannya Bibi tega, tapi menurutmu, dengan kualifikasi dan standar Tiancheng, mampukah kalian menangani proyek sebesar ini? Ini. Lao Zhang, sejak kapan Tian He dikendalikan oleh seorang wanita? Bukan begitu. Aduh, salahku sendiri karena terbawa emosi saat itu, tanpa persetujuan Pak Zhang kami. Mohon maaf sekali ya. Ini bukan masalah minta maaf atau tidak. Mitra kerja sudah masuk dengan modalnya. Kalian membatalkan kontrak begitu saja. Ini kurang pantas, kan? Pak Zhang, aku tahu Anda merasa sungkan, tapi utang budi tetaplah utang budi. Kerja sama, tetaplah kerja sama. Ada banyak orang yang memperhatikan. Benar. Ayah, paling tidak, ganti rugi saja dengan sedikit uang, beres kan? Xiaoli, sepertinya kontrak ini harus ditarik kembali untuk sementara. Pimpinan Zhang. Memangnya, kenapa kalau dia penyelamat? Dia tetap saja berada dalam genggamanku. Li Weiguo. Oh Li Weiguo, kali ini, aku akan membuatmu bangkrut total. Tapi grup Tianhe kami masih ada kontrak bernilai ratusan miliar ke depannya. Karena kalian sudah menyelesaikan transformasi strategis energi baru. Maka sudah pasti, kontrak ini akan menjadi milik Anda. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Pimpinan Zhang, Anda benar-benar bersedia memberi suntikan modal pada Tiancheng? Tentu saja, Xiaoli, kontrak energi baru ini tetap harus ditarik kembali untuk sementara. Sampai perusahaan grup lolos melakukan inspeksi pada perusahaan kalian. Ini akan tetap menjadi milik kalian. Pimpinan Zhang, Anda tenang saja, seluruh jajaran perusahaan, kami akan bersatu untuk mencapai hasil yang gemilang. Bagus. Kalau begitu, aku tunggu kabar baik darimu. Aku tidak setuju. Investasi ratusan miliar, Pak Zhang, jika hal ini sampai diketahui oleh orang lain di grup. Cukup. Masalah kamu menyalahgunakan kontrak secara sepihak. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Masih saja mau berbuat onar di sini. Cepat pergi dari sini. Kak. Maaf. Jika kami merepotkan, kontrak suntikan modal 3 hari lagi akan tiba. Kita sudah bisa mulai bersiap-siap. Ya. Ada yang ingin aku bicarakan dengan ayahmu? Tidak masalah. Semuanya silakan bubar. Katakanlah. Komisaris Lee, di kantor pusat, sedang ada masalah. Masalah operasional? Bukan itu. Hanya saja si Tang Bin itu, dengan kekuasaan yang Anda berikan, akhir-akhir ini sangat angkuh. Tidak hanya di internal Wangwo Capital,
Dia bertindak sewenang-wenang, bahkan bilang Wangwo Capital, cepat atau lambat akan jadi miliknya. Komisaris Lee, Anda pernah bilang Wangwo Capital disediakan untuk Tuan Muda Tian Cheng. Lalu anda juga memerintahkan Wangwo Capital untuk tidak menyentuh pasar Nangor. Saya khawatir si Tangbin ini, jika terus begini, akan ada masalah. Haruskah saya memberinya sedikit peringatan? Sudahlah, biarkan saja dia dulu. Asalkan dia tidak bertindak terlalu jauh. Baik. Pak Lee, kali ini, jika kita benar-benar bisa mendapatkan suntikan dana 100 miliar dari grup Tianhe, kelak bahkan di Provinsi Selatan pun, kita akan memiliki posisi yang kuat. Jangan hanya senang dulu. Penandatanganan kontrak ini, kita berdua harus sangat serius. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Baik. Wakil Direktur Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk memberitahumu kabar baik. 3 hari lagi, akan diadakan rapat Dewan Darurat. Pada saat itu, akan dipilih kembali Ketua Dewan yang baru untuk Grup Tian Cheng. Apa? Artinya, mulai saat ini, anda resmi dicopot dari jabatan. Aku dicopot? Lin Ming, kamu hanyalah seorang wakil direktur. Siapa yang memberimu hak untuk mengadakan rapat Dewan Darurat? Pimpinan Lee, jangan bilang anda sudah lupa. Saat perusahaan menghadapi krisis besar atau saat ketua melakukan kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan, setiap eksekutif senior berhak untuk mengadakan rapat Dewan Darurat. Dan jika tebakan saya tidak salah, kontrak energi baru dari Grup Tianhe gagal anda dapatkan, bukan? Keputusan semacam ini yang membawa perusahaan ke ambang kebangkrutan, menurut anda apakah Dewan berhak memecat anda? Siapa bilang kami tidak mendapatkan kontraknya? Lalu di mana kontraknya? Butuh sedikit waktu untuk proses penandatanganan. Tapi saya dan pimpinan Lee sudah mencapai kesepakatan lisan. Suntikan modal 100 miliar untuk pengembangan energi baru Grup Tian Cheng. Kesepakatan lisan? Li Tiancheng, apa kamu menganggapku bocah ingusan? Atau kamu menganggap Dewan Direksi perusahaan ini sekumpulan orang bodoh? Investasi 100 miliar? Apa kamu masih belum bangun dari mimpimu? Ingat, 3 hari lagi, Dewan Direksi akan menunggumu. Siulan, kamu sudah bangun? Sini, aku sudah buatkan air gula merah untukmu. Wai Guo, ini di mana? Oh, ini rumahku. Maaf ya, Wai Guo. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong Wei Guo, semalam saat aku setengah sadar, sepertinya aku mendengar Sekretaris Dong bilang kalau kamu adalah ayahnya Tuan Lee. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Begini, aku memang ayah kandung Tian Cheng. Wai Guo, kamu tidak sedang bercanda, kan? Bagaimana mungkin kamu adalah ayah dari Tuan Lee? Atasan kami? Untuk apa aku bercanda soal hal seperti ini? Lihatlah, ini foto kebersamaanku dengan bocah nakal itu. Ini. Begini Siulan, alasan aku tidak memberitahumu sebelumnya adalah karena aku takut kamu akan merasa tertekan. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Aku? Tidak kok. Hanya saja aku merasa semua ini terasa sangat tiba-tiba. Lalu, bagaimana dengan Tuan Lee? Sebenarnya, Tian Cheng itu anak yang baik. Hatinya sangat tulus. Begini saja, tunggu besok, aku akan mengajaknya bertemu. Lalu, kita bertiga bisa duduk dan mengobrol, agar bisa saling mengenal lebih dekat. Bagaimana menurutmu? Tuan Tang? Ya. Lihatlah diriku ini. Mulutku ini benar-benar lancang. Maksud saya, Direktur Tang. Nah, begitu lebih baik. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Berkat bimbingan Direktur Tang, paling lama 3 hari lagi, Li Tiancheng akan segera didepak sepenuhnya dari Dewan Direksi. Tiancheng sudah pasti akan hancur. Kerja bagus. Setelah aku berhasil menguasai Provinsi Selatan, aku akan memberimu penghargaan besar. Terima kasih banyak, Direktur Tang. Setelah aku sepenuhnya menguasai dunia bisnis Provinsi Selatan, kamu akan segera menyadari bahwa tidak ada orang lain yang lebih pantas menjabat sebagai Ketua Wangwo selain aku. Wai Guo? Wei Guo. Siulan, kamu turunlah duluan. Aku harus menelepon seseorang. Kalau begitu,
Aku akan menunggumu di dalam. Halo, Xiaobin. Ketua, maaf, belakangan ini aku sangat sibuk. Aku sampai tidak sempat menghubungi Anda. Bagaimana kabar Anda belakangan ini? Jangan cemaskan saya. Justru kamu, urusan grup, tak mungkin kau tangani semua sendirian. Ada kalanya, kau harus mendelegasikan wewenang. Ketua, saya juga ingin begitu, tapi orang-orang kolot di perusahaan itu cara kerjanya sangat kaku. Mereka bilang Anda sengaja menghalangi Wango Capital masuk ke Provinsi Selatan. Mana mungkin begitu? Ketua, baru-baru ini saya melirik sebuah perusahaan di Provinsi Selatan, potensinya sangat besar. Rencananya saya akan mengakuisisinya untuk dijadikan titik awal ekspansi Wango Capital di Provinsi Selatan. Sore ini, kuisisinya hampir dipastikan selesai. Saya tahu, Provinsi Selatan ini selalu menjadi beban di pikiran Anda. Mulai hari ini, hal itu tidak akan terjadi lagi. Halo? Halo? Halo, Ketua. Apa Anda masih mendengarkan? Xiaobin, saya di sini. Mengenai masalah itu, kau melakukannya dengan baik. Tapi saya ada urusan mendadak. Jadi, kita sudahi dulu pembicaraan ini. Baik. Sampai jumpa, Ketua. Gawat, Direktur Lee, entah siapa yang menyebarkan rumor di luar sana. Katanya, grup Tiancheng kita gagal bekerja sama dengan Tianhe. Hal ini menyebabkan saham anjlok parah. Bahkan, para pemegang saham sudah menerobos masuk ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Grup Tiancheng, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Kembalikan uang kami. Harap tenang semuanya. Harap tenang dulu. Mohon jangan panik dulu. Direktur Lee. Ini pasti ulahmu. Ulah apa maksudmu? Presiden Lee, Anda tidak boleh menuduh orang baik sembarangan. Kau. Lee Tiancheng, kalau memang aku pelakunya, kamu apa? Mau memukulku ya? Aku sarankan padamu, lebih baik sekarang. Kau doakan saja nasibmu sendiri. Grup Tiancheng, kembalikan uang hasil keringat kami. Semuanya. Dengarkan saya dulu. Semuanya. Dengar, saya adalah Ketua Grup Tiancheng, Lee Tiancheng. Ternyata, kau yang namanya Lee Tiancheng, kembalikan uang hasil keringat kami semua. Orang sepertimu, kapitalis tak bermoral, benar-benar pantas mati. Pantas mati? Berhenti. Zhao Xiulan, kenapa kau di sini? Apa yang kalian lakukan? Kalau terus begini, aku akan lapor polisi. Presiden Lee, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Untuk apa kau sok jadi pahlawan begini? Ayo, kuantar kau ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Lee Tiancheng, jika hari ini kau tidak memberi kami penjelasan, jangan harap ada yang bisa pergi. Benar, Presiden Lee. Tidak mudah bagi semua orang mencari wang. Hanya kerana satu kesalahan keputusanmu, kau membuat perusahaan menanggung ketidakadilan ini. Bukankah kau harus memberi penjelasan pada semua orang? Lin Ming. Berhenti. Siulan, kau terluka. Aku tidak apa-apa. Siapa yang melakukannya? Aku yang memukulnya. Memang kenapa? Kau sudah menipu uang hasil keringat kami. Bukankah seharusnya kau memberi kami penjelasan? Beri penjelasan? Mau penjelasan ya? Baiklah, saya, Li Weiguo, sekarang bisa memberikan jaminan kepada kalian bahwa Tianqing tidak akan pernah membiarkan uang kalian hilang sia-sia. Namun, bagi kalian pembuat onar yang main tangan ini, Tianqing juga tidak akan melepaskan kalian. Sekretaris Dong. Baik, Pak. Rekam wajah mereka semua. Pastikan terekam dengan jelas. Hubungi polisi. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah jangan tanya lagi. Zhao, Bibi Zhao, Bibi tidak apa-apa? Perlu ke rumah sakit? Tidak usah, saya tidak apa-apa. Anda pasti ayahnya pimpinan Lee. Sombong sekali bicaramu tadi. Kerja sama Tiancheng dan grup Tianhe telah gagal, anjloknya bursa saham hanyalah permulaan. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkan Tiancheng. Lebih baik, Anda bujuk putera Anda sendiri untuk segera melepaskan jabatannya. Ini demi kebaikan semua orang. Kau, sombong sekali bicaramu. Apa yang kukatakan benar atau tidak, kita lihat saja saat rapat direksi dimulai. Masih ada 15 menit lagi, aku tunggu kalian. Si picik yang sombong, belagu sekali dia. Sudahlah, jangan banyak bicara. Bantu aku menjaga ayah dan Bibi Zhao. Wei Guo, tadi itu Lin Ming, apa maksud perkataannya barusan? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Tiancheng dan grup? Katakanlah,
Pimpinan Li, Lin Meng ini, entah dari mana dia mendapat kabar bahwa kali ini kontrak dengan Tianhe gagal disepakati. Dia sedang menghasut Dewan Direksi untuk mencopot pimpinan Li dari jabatannya. Bagaimana bisa begitu? Dia kan hanya seorang wakil direktur. Memang, apa haknya berbuat begitu? Bisa membuat semua direktur tunduk padanya. Sepertinya hal ini berkaitan dengan Wangwo Capital. Katakan saja. Baik, Lin Meng ini telah menarik koneksi dari Wangwo Capital. Katanya ingin mengakuisisi grup Tiancheng. Pimpinan Li mengenai grup Tiancheng soal akuisisi penuh saham energi baru, Dewan Direksi sepakat bahawa ini adalah kesalahan fatal dalam keputusan strategis grup. Anda harus bertanggungjawab penuh. Saya tidak setuju. Meskipun kontrak dengan grup Tianhe gagal disepakati, namun pimpinan Li telah berjanji untuk menyuntikkan 100 miliar ke grup Tiancheng. Dengan suntikan modal ini, dalam 3 tahun ke depan, grup Tiancheng akan mendominasi Nancheng. Jadi, mengenai tuduhan wakil direktur Lin yang tidak berdasar ini, saya tidak setuju. Suntikan modal 100 miliar. Bicara memang mudah. Tapi sampai sekarang, kami belum melihat uang sepeser pun. Bagaimana anda menjelaskannya? Sudah kukatakan, modalnya akan cair hari ini. Kau bisa menunggu, tapi Tiancheng tidak bisa. Lagi pula, sejauh yang ku tahu, karyawan wanita di aula tadi, yang satu itu, bukankah dia dari Departemen Penjualan? Sepertinya tebakanku benar. Ayah dari pimpinan Li diam-diam menjalin hubungan dengan karyawan sendiri. Benar kan? Jika hal ini sampai terbongkar, kau pasti tahu apa konsekuensinya. Apa? Bisa-bisanya hal seperti itu terjadi. Pimpinan Li, untuk masalah seserius ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Jika tidak, saya usulkan untuk mencopot jabatannya sebagai ketua. Saya setuju. Li Tiancheng, lihat sendiri kan, pencopotan jabatanmu sekarang adalah keinginan semua orang. Jadi, sekarang, mengenai resolusi pencopotan, Li Tiancheng dari jabatan Direktur Utama, siapa lagi yang keberatan? Baik, kalau begitu, saya umumkan secara resmi, berdasarkan keputusan bulat Dewan Direksi. Saya keberatan. Ayah, ini rapat Dewan Direksi. Apa yang ayah lakukan di sini? Menurutmu, jika aku tidak datang hari ini, bukankah kau akan ditendang keluar dari Tiancheng oleh mereka? Siapa yang memberitahumu? Ternyata datang untuk membela putranya. Tapi, hanya seorang sopir taksi rendahan sepertimu, kurasa kau tidak punya hak untuk berdiri di sini. Kau tidak memberitahu mereka bahwa suntikan modal 100 miliar dari Tianhe sudah dalam perjalanan? Sudah kukatakan. Suntikan modal lagi? Pihak Tianhe saja. Bahkan, tidak mau menandatangani kontrak energi baru denganmu, apalagi suntikan modal 100 miliar? Mimpi apa kau ini? Benar-benar konyol. Hal seperti ini, mana bisa dijadikan lelucon? Ada urusan lain? Jika tidak, tolong, jangan terus mengganggu jalannya rapat Dewan Direksi. Halo? Benar. Langsung antar saja kontraknya ke ruang rapat. Baik. Tunggu dulu, dikasih hati malah minta jantung. Suntikan modal 100 miliar atas dasar apa mereka menelepon? Seorang sopir taksi rendahan sepertimu. Kau pikir kau siapa? Lin Meng, jaga mulutmu itu. Aduh, marah ya? Kalau marah, bawa saja ayahmu yang tukang sandiwara ini dan enyahlah bersama. Lagi pula, mulai hari ini, Anda sudah tidak berhak lagi untuk menginjakkan kaki di ruang rapat ini. Kerana semua orang terhadap resolusi pemberhentian Li Tiancheng tidak memiliki keberatan, sekuriti. Seret 2 orang luar yang tidak berkepentingan ini dan usir mereka keluar. Grup Tianhe, kontrak suntikan, dana 100 miliar, telah tiba. Yang mana Direktur Li Tiancheng? Yang mana Direktur Li? Saya. Direktur Li, ini adalah yang dijanjikan Direktur Zhang kepada Anda. Kontrak suntikan dana 100 miliar. Silakan Anda periksa. Terima kasih. Ini benar-benar kontrak investasi dari grup Tianhe. Suntikan dana 100 miliar. Kalau begitu, keputusan Direktur Li sebelumnya tidak ada masalah sama sekali. Direktur Li, sebelumnya kami orang-orang tua ini yang salah menilai. Anda bisa mendapatkan kepercayaan dari Direktur Zhang di masa depan, Tiancheng di bawah kepemimpinan Anda. Pasti bisa berjaya di Provinsi Selatan dan membangun imperium besar. Kalian semua diam. Bahkan jika dia mendapatkan suntikan dana 100 miliar dari grup Tianhe, memangnya kenapa? Aku akui grup Tianhe memang kuat, tapi jika dibandingkan dengan Wangwo Capital yang ada di belakangku, mereka masih jauh dari sebanding. Wangwo Capital?
Wakil Prestirlin, apakah maksud Anda yang akan mengakuisisi Tiancheng adalah konglomerat papan atas dunia itu, Wango Capital? Tentu saja. Sekuat apapun Tianhe, hanyalah salah satu dari sekian banyak. Anak perusahaan Wango Capital, sosok yang aku kenal, adalah Direktur Muda Tang Bin dari Wango Capital, iaitu penerus yang ditunjuk langsung oleh pemimpin Wango. Dengan dukungannya, ini jauh lebih berharga daripada apapun. Suntikan modal ratusan miliar, ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih kuat. Saya rasa, kalian semua sudah paham situasinya. Kalian pasti bisa menghitung untung ruginya. Astaga, Direktur Muda Wango Capital? Bukankah itu berarti kedepannya dia akan menjadi pemimpin tertinggi Wango Capital? Jika kita diakuisisi langsung olehnya, kita sangat mungkin menjadi Tianhe kedua. Benar sekali. Ku dengar Tuan Muda Tang ini sangat dipercaya oleh pemimpin Wango. Sosok tiada duanya di dunia, orang terkaya di dunia itu. Jika bisa menjalin hubungan dengannya, Tiancheng benar-benar akan melesat tinggi. Kau dengar itu, Li Tiancheng. Salahkan saja ayahmu yang tidak berguna itu. Membandingkan orang memang bikin kesal. Coba lihat, sama-sama menjadi seorang ayah, kenapa perbedaannya bisa sejauh ini? Lin Ming. Tadi kau bilang, Tang Bin sangat dihargai oleh pemimpin Wanguo. Itu memang benar. Tapi, sejak kapan dia menjadi pewaris yang aku tentukan? Apa? Maksud ucapanmu itu, kau adalah pemimpin Wango Capital. Jangan bercanda. Benar-benar tidak tahu diri. Sosok di balik Wango Capital itu adalah tokoh legendaris di dunia bisnes. Mana mungkin orang sepertimu, hanya seorang sopir taksi, berani berpura-pura. Berani sekali kau. Perkataan ini, kalau sampai terdengar oleh Tuan Muda Tang Bin, kau tahu apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah, bahkan jika dia sendiri yang datang, dia tidak akan sesombong kalian. Lelucon, aku baru sadar kalau kau memang benar-benar tidak tahu diri. Wango Capital itu adalah konsorsium papan atas dunia. Sosok berpengaruh seperti Tuan Muda Tang, pewaris Future Group. Kau bahkan tidak layak untuk melayaninya. Kau tahu? Oh ya. Tiancheng, alasanku menyembunyikan identitas selama ini sebenarnya adalah untuk mengujimu. Kau adalah putraku. Di masa depan, Wango Capital akan menjadi milikmu. Menguji? Bisakah bualanmu itu sedikit lebih masuk akal? Aku peringatkan kalian berdua, pergi dari sini sekarang juga. Saat Tuan Muda Tang tiba nanti, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Apa? Tuan Muda Tang mau datang? Kebetulan sekali. Aku justru ingin melihat, apakah dia benar-benar punya nyali. Halo, Zheng Tua, panggil Sun dan Wang. Suruh mereka membawa semua pemegang saham Wango Capital ke Tiancheng. Aku ingin bertanya langsung pada Tang Bin. Di Wango Capital ini, siapa sebenarnya yang berkuasa? Baik, Tuan Li. Saya akan segera menghubungi mereka. Halo, Sun Tua, pimpinan Li, baru saja memerintahkan untuk segera mengumpulkan semua pemegang saham Wango Capital ke Tiancheng Group. Cepat. Halo, Zheng Tua, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa seisi kantor jadi gempar begini? Aduh, Wang Tua, aku juga tidak tahu. Lebih baik kau cepat ke sana. Pimpinan Li sedang sangat murka. Sepertinya di grup kali ini akan terjadi guncangan besar. Pimpinan Tang, apa yang sebenarnya terjadi kali ini? Ku dengar, bahkan 3 pemegang saham veteran grup sampai turun tangan. Apa yang kau tahu? Saya baru saja menelepon ketua. Beliau bilang baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan di Provinsi Selatan. Kini, seluruh pemegang saham grup telah beliau kumpulkan di Tiancheng. Coba tebak, apa maksud beliau? Saya mengerti. Benar, Ketua Li sudah menyelidiki. Ternyata, perusahaan yang Anda akuisisi adalah Tiancheng. Itulah sebabnya beliau mengumpulkan seluruh pemegang saham di sana sebelumnya untuk merayakan keberhasilan Anda. Pintar, segera siapkan mobil. Kita ke Tiancheng. Baik. Kali ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa penerus ketua Wango Capital hanya bisa diriku seorang. Zheng, Sun, Wang. Mungkinkah yang dia katakan adalah 3 pemegang saham veteran Wango Capital? Bagaimana mungkin? Mana mungkin mereka? Tahu nomor telepon ketiga pemegang saham besar itu? Kenapa panik? Siapapun bisa membual. Sepertinya kalian benar-benar tidak akan menyesal sebelum kehancuran tiba. Paling lambat 1 jam lagi. Tuan Muda Tang akan tiba.
Kau. Dan kau juga. Ayahmu yang berpura-pura. Jadi pimpinan Wangwo Capital ini, tak seorang pun dari kalian bisa lolos. Ayah, sudah gawat begini. Cepatlah pergi dari sini. Biarlah Tiancheng hancur. Tapi Wangwo Capital, kita benar-benar bukan tandingan mereka. Apa maksudmu hancur ya hancur? Itu adalah hasil kerjamu, jerih payahmu. Apa kau akan diam saja menonton? Perusahaan yang kau bangun dengan susah payah diserahkan begitu saja pada orang macam ini. Diberi hati malah minta jantung. Mau pakai cara kasar ya? Tangkap mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ayo. Halo? Apa? Ada apa? Baru saja ada telepon masuk. Bicara, lapor. Mengenai Wangwo Capital. Surat kunjungan dari keluarga Zeng, Sun, dan Wang sudah tiba. Benar-benar, mereka benar-benar datang. Dia, apa dia benar-benar? Pemimpin tertinggi Wangwo Capital? Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan. Ini karena Direktur Tang. Direktur Tang sendiri yang kembali hari ini. Apalagi kedatangan ketiga pemegang saham utama ini. Benar kan? Benar juga. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Untuk sosok hebat seperti Direktur Muda Tang, wajar saja jika para pemegang saham ini ikut datang. Untuk membuat ketiga pemegang saham utama Wangwo Capital hadir semua, Tang Bin belum punya pengaruh sebesar itu. Lihat itu, telepon dari Direktur Muda Tang. Beliau meneleponku secara pribadi. Apa itu benar? Kita akan segera tahu. Hati-hati, jangan sampai kau dipermalukan. Halo Direktur Tang. Sudah terima surat kunjungan dari para pemegang saham kan? Jangan panik. Itu diatur oleh ketua untukku demi memperkuat momentum penandatanganan ini. Aku akan segera sampai. Tutup teleponnya. Kalian dengar itu? Ini diatur langsung oleh pemimpin tertinggi, Wangwo Capital. Secara pribadi untuk Tuan Muda Tang. Kau hanya berlindung di balik kekuasaan orang lain. Permainan yang cerdik. Berani sekali kau berlagak. Orang seperti ini harus segera diamankan. Wakil Direktur Lin, jangan ragu lagi. Kalau tidak, sebentar lagi, ketiga pemegang saham utama akan tiba. Benar, keamanan. Segera amankan mereka berdua. Diam kalian semua. Ayah, ayo kita pergi. Sekarang Direktur Muda Wangwo Capital dan para pemegang saham sudah datang. Tiancheng adalah hasil jerih payahku. Tepat sekali. Tapi yang kuinginkan hanyalah keselamatan kita berdua. Ayah, kenapa ayah tidak mengerti? Aku mengerti. Kau adalah putraku. Grup Tiancheng pun, bukankah aku sendiri yang menyaksikannya berkembang? Ayah. Tenang saja. Hari ini, tak ada yang bisa menyentuh kita berdua. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa merebut grup Tiancheng. Ayah berjanji padamu. Percayalah pada ayah sekali ini ya. Luar biasa. Sungguh pemandangan ayah dan anak yang sangat mengharukan. Aku hampir saja meneteskan air mata. Tapi hari ini kami di sini bukan untuk melihat kalian berdua bersandiwara di sini. Pengawal, cepat kemari. Tangkap mereka. Kita lihat siapa yang berani. Hormat saya, Direktur Li. Apa? Pak Zeng, Anda datang tepat waktu. Di mana yang lainnya? Mereka semua masih dalam perjalanan. Kejadian barusan, aku sudah mendengar semuanya. Ternyata kau orangnya yang menghasut Tang Bin untuk merebut perusahaan milik Direktur Muda Li. Berani sekali nyalimu ya. Tuan Zeng, itu semua atas perintah Tuan Muda Tang. Lalu, yang Anda katakan tadi, Direktur Muda Li? Jangan-jangan maksudnya? Benar sekali. Beliau ini adalah putra dari pemegang kekuasaan Wangwo Capital, Direktur Li, yaitu Tuan Muda Li Tiancheng. Sekaligus, dia juga calon Ketua Dewan Direksi Wangwo Capital di masa depan. Aku. Benar. Tiancheng, setelah melalui berbagai ujian selama ini, kau telah berhasil membuktikan kemampuanmu sebagai Direktur Muda Wangwo Capital. Ayah sangat bangga padamu. Direktur Li, aku memang buta. Aku sungguh bodoh tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Anda orang yang berlapang dada. Mohon ampuni saya sekali ini saja. Ini semua adalah perintah Tang Bin. Oh ya? Kalau begitu, aku akan di sini, menunggu dia datang. Duduklah semuanya. Jangan tegang. Wakil Direktur Lin. Bagaimana? Semua sudah beres. Berarti sudah beres kan? Kerja bagus. Setelah aku menguasai dunia bisnis Provinsi Selatan, kau akan menjadi orang yang paling berjasa. Semuanya. Aku akan mengumumkan sebuah kabar baik. Mulai hari ini,
Grup Wangwo secara resmi mengakuisisi Grup Tiancheng. Mulai sekarang, kita telah memulai langkah pertama, ekspansi ke Provinsi Selatan. Semuanya, berikan tepuk tangan. Loh, ada apa dengan kalian? Ini acara yang sangat membahagiakan. Ketua bahkan mengutus kalian kemari untuk mendukungku. Kenapa kalian tidak terlihat senang? Tang Bin, aku ingat Ketua Li pernah berkata, jangan biarkan kau menyentuh Provinsi Selatan. Apa kau tidak takut dia marah jika kau melakukan ini? Tuan Zeng, Anda terlalu khawatir. Karena ketua sendiri yang menyuruh kalian datang, mungkinkah dia tidak setuju? Lagi pula, tua sudah tua, pemikirannya sudah agak kuno. Semuanya, di masa depan nanti, Grup Wangwo adalah kekuasaanku. Jadi kedepannya, apapun kataku, kalian harus melakukannya. Grup Wangwo, mulai hari ini, berada di bawah kendaliku. Begitukah? Tang Bin, sombong sekali bicaramu. Besar sekali mulutmu. Ketua, kenapa Anda ada di sini? Kalau aku tidak di sini, aku tidak akan bisa mendengar kata-kata tulus dari direkturmu datang ini. Benar-benar sebuah pembukaan mata bagiku. Ketua, tadi itu saya. Hanya bercanda. Oh, benarkah? Kenapa aku merasa kalau kamu ingin sekali aku cepat mati? Kamu tahu, kenapa aku melarangmu menyentuh Provinsi Selatan? Karena seluruh Provinsi Selatan adalah warisan untuk putraku. Termasuk perusahaan yang kamu akuisisi hari ini. Grup Tiancheng juga adalah miliknya. Tuanmu datang. Kamu benar-benar memberiku sebuah kejutan yang sangat besar ya. Ketua, saya benar-benar tidak tahu. Kalau tidak, saya tidak akan pernah berani mengakuisisinya. Ketua, saya salah. Saya layak dihukum, Ketua. Demi perusahaan ini dan masa bakti saya selama bertahun-tahun, ampuni saya sekali ini saja. Dasar kacang lupa kulitnya. Sekretaris Dong, bawa dia ke departemen terkait, selidiki sampai tuntas. Dimengerti. Jangan, Ketua. Setidaknya hargailah kerja keras saya selama ini. Mohon ampuni saya, Ketua. Ketua. Tuan Tang, mari, silakan. Zeng tua, bawa yang lainnya. Singkirkan mereka yang perlu disingkirkan. Ada yang ingin kubicarakan dengan Tiancheng. Baik, yang lain, ikuti saya. Tiancheng, ayah. Ayah tidak perlu bicara lagi. Aku sudah mengerti semuanya. Ayah melakukannya demi kebaikanku, kan? Baguslah kalau kamu mengerti. Kalau begitu, mari kita tentukan tanggalnya hari ini. Tunggu sampai kamu resmi mengambil alih Wangwo. Saat itulah, ayah akan melangsungkan pernikahan dengan Bibi Zhao. Ya, meskipun ayah dan Bibi Zhao sudah mendaftarkan pernikahan, tapi ayah sudah menyembunyikan identitas asli begitu lama. Apa dia masih mau menikah dengan ayah? Aduh, bagaimana bisa aku melupakan hal itu? Aku bersedia. Tapi Li Weigo, sebentar kau jadi ayahnya Direktur Li, sebentar lagi jadi Ketua Wangwo Capital. Sebenarnya ada berapa banyak rahasia lagi yang kau sembunyikan dariku? Pelan-pelan.